Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Persibda Padang Utara. Kali ini masih di seri pembinaan kearsipan elektronik, yaitu seputar penggunaan aplikasi Sri Kandi. Sobat arsip sekalian, belakangan ini di kabupaten kita terjadi mutasi pimpinan OPD, mau dia maupun kepala dinas ataupun camat, sehingga dibutuhkan untuk updating akun pimpinan OPD, karena ini nanti berhubungan dengan TTE ataupun tanda tangan elektronik dari masing-masing OPD. Jadi muncul banyak pertanyaan ke kami, bagaimana caranya untuk melakukan updating akun pimpinan OPD yang baru. Apakah perlu membuat akun baru atau bagaimana? Nah, sobat arsip, kita tidak perlu membuat akun baru, cukup kita lakukan updating atau pembaharuan data akun pimpinan OPD yang lama. Caranya sangat mudah sekali. Kita login ke akun admin Satker masing-masing OPD yang sudah kita bagikan sebelumnya. Nah, tampilannya seperti ini setelah login, teman-teman. Kemudian kita masuk ke menu pengguna. Di sini ada dua submenu, yaitu jabatan dan daftar pengguna. Pertama, kita lakukan dulu updating pada menu jabatan. Ini untuk melakukan updating ini, misalkan seperti di dinas kami, itu sebelumnya sekretarisnya kosong. Nah, sekarang ini sudah dilantik sekretaris yang baru dan dia definitif. Nah, untuk itu kita harus cek nama jabatannya. Di sini kita cari sekretaris. Nah, ini teman-teman, ini dia, bisa kita klik tanda ubah. Nah, kalau memang dia sekretarisnya di definitif, berarti ini sudah pas. Namun kalau dia sekretarisnya tersebut itu PLT dan sebagainya, kita tinggal tambah di sini. Kita tambah PLT seperti ini, teman-teman. PLT. Nah, seperti ini. Jadi disesuaikan dengan kalau kondisi masing-masing OPD. Nah, kebetulan kami tidak ada perubahan untuk sekretaris ya, teman-teman. Jadi ini saya batalkan saja. Namun untuk jabatan kepala dinas ini kami yang menjabat sebagai sekretaris sekaligus sebagai PLT. Berarti ini sudah pas, teman-teman ya. Namun apabila pimpinan OPD teman-teman sekalian itu definitif dan di sini dia PLT, ini kita lakukan updating atau perubahan ataupun pembaruan, yaitu dengan cara PLT-nya kita hapus. PLT-nya kita hapus, kemudian kita lakukan perbarui. Seperti teman-teman, dia sudah berubah. Namun kalau dia PLT seperti kami, kita tambah di depannya PLT. Dan ini juga penting, teman-teman, untuk penulisan nama jabatan kepala OPD itu, dia menggunakan huruf kecil semua, namun di setiap awal kata menggunakan huruf kapital ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini di updatingnya kita perbaharui. Nah, kalau ini sudah selesai, baru kita masuk ke submenu kedua, yaitu pengguna. Begitu juga dengan teman-teman di kecamatan, bisa diperbarui dia. Kalau dia yang kemarinnya dia camatnya PLT, sekarang definitif, bisa kita hapus kata PLT-nya. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke pengguna. Kita fokus di jabatannya, teman-teman. Yang berganti kami sekretaris. Nah, ini sudah nonaktif. Ini kita lakukan updating, teman-teman. Nah, ini adalah data sekretaris yang lama. Nah, ini kita lakukan pembaharuan.
Apa saja yang perlu kita perbarui di sini kita bisa lihat di notepad ini ya teman-teman. Yang pertama itu nama lengkap pejabat, kemudian NIP, kemudian NIK, nomor HP, dan email. Yang paling utamanya ini, untuk nama pengguna itu kita tetap tuliskan nama jabatannya. Kalau dia sekretaris, kita buat sekretaris. Kalau kepala dinas, kita buat kepala dinas. Untuk poin nomor 3, ini perlu diperhatikan teman-teman. Jangan sampai ada yang salah angkanya. Satu saja yang salah itu akan berpengaruh terhadap barcode TTE-nya dan itu tidak akan muncul. Jadi nanti ini teman akan saya update dengan data yang terbaru. Kemudian kita klik ubah. Dan ini pastikan nanti statusnya aktif. Ya teman-teman, kita ubah ini semua. Dan satu lagi, pangkat golongan juga harus kita isi. Oke teman-teman, ini saya isi dulu. Saya skip. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya lakukan updating atau pembaruan data untuk jabatan sekretaris dan PLT kepala dinas. Nah ini nih teman-teman, setelah diperbarui sudah berubah. Ini sudah berubah atas nama Pak Budi Alamsyah Hasibuan selaku sekretaris dinas dan PLT kepala dinas. Nah ini udah selesai ya teman-teman untuk updating akun pimpinan OPD. Nah selanjutnya kita bisa log out dan masuk pakai akun user. Dia bisa juga akun TU. Saya coba dari akun user ya teman-teman. Akun saya sendiri. Kemudian nanti di sini kita akan lakukan pembaruan di menu pengguna, yaitu penandatangan. Nah, ini kan di sini teman-teman penandatangannya ini masih atas nama Pak Awal ya teman-teman. Karena dia ada pembaruan dari akun admin Satker tadi, maka dia akan muncul ikon sinkron untuk updating. Nanti dia otomatis akan berubah menjadi nama kepala OPD yang baru. Oh ini kalau muncul seperti teman kita tinggal refresh, dia akan berubah. Di sini ini dia sudah berubah jadi nama Pak Budi Alamsyah. Begitu juga di menu verifikator. Ini kita lakukan ini juga masih atas nama Pak Awal. Kita lakukan perbaruan dan dia sudah berubah menjadi nama pimpinan yang baru ini. Dan otomatis juga di tujuan naskah teman-teman. Ini kita lihat ya, sudah ada beberapa teman-teman yang melakukan updating. Sudah banyak ya teman-teman. Ini dari ini Badan Pengelolaan Keuangan sudah dapat updating dari Dinas KB, penanaman modal, koperasi, PMD, Kepala Dinas Sosial, dan Kesbangpol. Ini sudah berubah. Ini kita tinggal lakukan sinkronisasi. Dia akan berubah. Jadi pertanyaan teman-teman, gimana kalau mau berkirim surat ke OPD? Udah ganti kepala OPD-nya ya, itu yang melakukan pembaruan itu masing-masing OPD. Itu akan otomatis berubah di akun kita. Tapi dengan catatan lakukan terlebih dahulu sinkronisasi seperti ini teman-teman ya. Ini sudah saya lakukan, nanti dia akan otomatis berubah. Ya, ini saya skip aja teman-teman. Jadi kita coba ya teman-teman bikin naskah keluar. Kita langsung ke yang paling bawah teman-teman. Kita pilih contohnya ini kita tujuannya tadi yang sudah kita ubah tadi dinas sosial ya, dinas sosial ya sudah berubah. Dinas sosial yang sebelumnya ini Pak Hairul sekarang sudah menjadi Pak Air Marjoni karena sudah kita sinkron tadi teman-teman. Begitu juga dengan penandatangan ini sudah
Pak Budi Alamsah Hasibuan. Jadi begitu dia teman-teman caranya untuk melakukan updating akun pimpinan OPD. Dan jangan lupa setelah dilakukan updating, kita lakukan juga sinkronisasi di menu user melalui menu pengguna, yaitu untuk submenu penelantangan, tujuan naskah, dan verifikator. Tembusan juga perlu ya teman-teman, ini seperti ini. Tembusan juga perlu, kita lakukan pembaharuan. Ya, begitu kira-kira teman caranya untuk melakukan updating. Dan sebelum kita akhiri video kita kali ini, kami dari bidang kearsipan sedikit berbagi kepada teman-teman terkait capaian penerapan aplikasi Serikandi di kabupaten kita, yaitu dari hasil pengawasan tahun 2025 atas kerjasama dan kontribusi dari teman-teman admin Serikandi di semua OPD, kita memperoleh predikat, bisa dilihat teman-teman, predikat ini yang nomor 15, peringkat B+ sangat baik. Untuk itu kami dari bidang kearsipan mengucapkan terima kasih, dan mari kita terus konsisten dalam penggunaan penciptaan arsip secara digital. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita agar dapat semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.